Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba selami ya materi yang Anda bagikan. Ini soal jantungnya program bimbingan dan konseling atau BK lah ya kita bilangnya di sekolah-sekolah kita di Indonesia. Iya, topik yang selalu relevan ini, menyangkut dukungan buat siswa-siswa kita. Betul. Dan dari sumber yang Anda kasih lihat ini, kelihatan ada kerangka kerja yang ya cukup jelas ya. Terutama yang di Permendikbud 111 tahun 2014 itu. Benar, itu jadi acuan utamanya. Nah, fokus kita kali ini mau coba bongkar 4 pilar utama atau 4 layanan BK komprehensif ini. Oke, layanan dasar, responsif, perencanaan individual, sama dukungan sistem ya. Iya, itu dia. Jadi misi kita bareng-bareng nih, gimana sih keempatnya ini dasar, responsif, perencanaan individual, dukungan sistem, harusnya ya bekerja sama. Tujuannya jelas ya. Tujuannya yaitu biar setiap siswa, termasuk mungkin Anda yang lagi dengerin dan masih sekolah, dapat dukungan yang sistematis gitu, menyeluruh. Jadi bukan cuma program sampingan aja gitu ya? Bukan, tapi ini sebuah sistem pendukung yang memang terstruktur, idealnya begitu. Oke. Menarik sih melihat rancangannya. Yuk, kita mulai dari yang pertama deh. Layanan dasar. Ini kok kedengerannya kayak, fondasi gitu. Iya. Sesuatu buat semua orang. Pas banget itu gambarannya. Sebagai fondasi, layanan dasar ini memang dirancang untuk ya semua siswa, tanpa kecuali. Wah, semua ya? Iya, tujuannya itu preventif dan developmental. Mencegah masalah muncul, sekaligus dukung perkembangan siswa biar optimal. Oke, preventif, developmental. Jadi kita bicara soal membekali mereka, kasih pengetahuan dasar, sikap yang positif sama keterampilan hidup yang esensial lah. Keterampilan hidup ya. Contohnya kayak gimana tuh? Zaman sekarang kayaknya penting banget ini. Oh, penting banget. Ini bisa soal pemahaman norma sosial, etika gaul, terus cara ngelola emosi, bangun hubungan sehat, sampai ke motivasi belajar yang kuat, terus kesiapan mental juga buat hadapi tekanan atau tantangan. Wah, lengkap juga ya. Idenya itu kayak ngasih imunisasi sosial emosional gitu, sebelum siswa kena virus masalah yang lebih serius. Imunisasi sosial emosional. Saya suka istilahnya, keren. Terus gimana cara nyampainya ke semua siswa? Kan banyak tuh. Pasti ada tantangannya. Ya, pasti ada. Sumber Anda kan nyebutin beberapa cara ya. Ada bimbingan klasikal. Ah, ini yang paling umum kayaknya ya. Kayak jam pelajaran BK di kelas gitu kan. Bener. Itu format yang paling dikenal. Idealnya sih, materinya relevan ya, dan disajiinnya menarik, nggak ngebosenin. Contoh materinya apa aja tuh biasanya? Bisa macam-macam. Mulai dari strategi belajar efektif, manajemen waktu, ini kayaknya masalah abadi ya. Iya, kayaknya. Sampai topik penting kayak kesadaran anti-bullying atau literasi digital yang sehat, itu kan lagi relevan banget sekarang. Betul, betul. Tantangannya memang gimana biar nggak kayak ceramah aja ya di kelas gede gitu. Nah, itu seninya. Selain klasikal, ada juga disebut bimbingan kelompok. Apa bedanya nih sama konseling kelompok yang mungkin nanti kita singgung? Iya, apa bedanya tuh? Bedanya di fokus. Kalau bimbingan kelompok di layanan dasar ini, lebih ke diskusi kelompok kecil, tapi topiknya umum. Topik perkembangan yang relevan buat usia mereka. Bukan buat ngatasin masalah spesifik. Oh, oke. Jadi bukan masalah pribadi ya? Bukan. Misalnya, diskusi soal pilihan karir secara umum, atau cara bangun kerja sama tim. Jadi ruang partisipasinya lebih aktif dibanding klasikal, sekolah, atau konten edukatif di medsos resmi sekolah. Oh, jadi manfaatin banyak channel ya? Iya, biar informasinya nyebar luas dan bisa diakses kapan aja sama siswa. Jadi, intinya layanan dasar ini lapisan pertama. Upaya proaktif buat bekalin semua siswa toolkit dasar buat navigasi hidup di sekolah dan siapin masa depan. Oke. Jadi semua siswa dapat toolkit dasar. Tapi kan gimana kalau ada siswa yang masalahnya spesifik atau lagi krisis? Kayaknya nggak semua bisa selesai dengan pendekatan universal tadi. Nah, betul. Disinilah masuk komponen kedua, layanan responsif. Layanan responsif, kedengarannya kayak tim reaksi cepat gitu. Aha, bisa dibilang gitu. Analogi yang cukup pas. Layanan responsif ini memang hadir buat jawab kebutuhan atau masalah mendesak. Mendesak ya, kuncinya. Iya, yang dialami siswa, bisa individu atau kelompok kecil. Kalau layanan dasar tadi kan preventif. Nah, yang ini lebih ke kuratif atau intervensi. Oh, jadi penyembuhan atau tindakan langsung ya? Betul. Tujuannya kasih bantuan segera, biar masalahnya nggak berlarut-larut, nggak ganggu perkembangan atau belajar siswa.
Sasarannya ya mereka yang lagi butuh banget pertolongan saat itu juga. Masalahnya bisa macam-macam banget ya pasti. Personal, kayak cemas, masalah keluarga, konflik sama temen, atau kesulitan belajar yang parah, atau stres milih jurusan gitu. Bisa semua itu. Sangat beragam. Terus bentuk bantuannya gimana? Di sumber ini disebut ada konseling individual. Nah, itu bentuk intinya. Sesi tatap muka, rahasia pastinya, antara konselor, guru BK ya, sama siswa. Buat dalami masalahnya, terus cari solusi bareng. Jadi ruang aman gitu ya buat siswa cerita? Tepat, ruang aman untuk ekspresi diri dan dapat dukungan profesional. Selain 1 lawan 1, ada juga konseling kelompok. Nah ini tadi kita nyinggung dikit. Bedanya apa nih sama bimbingan kelompok yang di layanan dasar tadi? Oke, bedanya jelas. Kalau konseling kelompok, fokusnya bantu sekelompok kecil siswa yang ngalamin masalah mirip. Sama-sama punya isu yang serupa. Oh, harus mirip masalahnya ya? Iya, relatif sama lah. Misalnya, beberapa siswa yang baru aja kehilangan anggota keluarga. Atau siswa yang sama-sama struggle sama kecemasan sosial. Oke. Nah, di sini, selain dapat bantuan konselor, mereka juga bisa saling support. Kan mereka jadi sadar, oh ternyata nggak sendirian ngadepin ini. Ada unsur terapeutik dari kelompoknya itu sendiri. Wah, menarik ya. Kekuatan dari berbagai pengalaman yang sama. Terus, ada konsultasi. Ini katanya melibatkan pihak ketiga, kayak orang tua atau guru. Gimana tuh mekanismenya? Konselor jadi mediator? Bisa jadi mediator, tapi nggak selalu itu intinya. Konsultasi di sini lebih ke arah konselor kerjasama dengan pihak lain yang penting buat siswa. Pihak lain tuh siapa aja? Orang tua, wali kelas, guru mapel. Tujuannya biar dapat pemahaman yang lebih utuh soal masalah siswa. Terus bisa rancang strategi bantuan yang terkoordinasi. Oh, jadi biar semua pihak nyambung gitu ya? Betul. Misalnya, konselor konsultasi ke guru matematika buat pahami kesulitan belajar spesifik siswa A. Atau ngobrol sama orang tua soal perubahan perilaku anak di rumah. Ini nunjukin kalau penanganan siswa itu idealnya ya libatin ekosistem di sekitarnya. Pendekatan holistik ya, nggak cuma siswa di ruang BK aja, keren. Dan yang terakhir, ini kayaknya krusial banget. Referral atau alih tangan kasus. Apa nih artinya? Ini penting banget. Tindakan profesional yang sangat penting. Artinya, kalau masalah siswa itu ternyata di luar kewenangan atau kompetensi konselor sekolah, misalnya butuh diagnosa klinis, kayak depresi berat, atau butuh penanganan medis, atau terapi khusus yang spesifik banget. Nah, konselor wajib merujuk siswa itu ke ahli lain yang lebih tepat. Dirujuk kemana biasanya? Bisa ke psikolog klinis, psikiater, dokter, terapis, atau lembaga layanan sosial lain. Ini bukan berarti lempar tanggung jawab ya. Memastikan siswa dapat bantuan terbaik dari sumber yang paling kompeten. Wah, ini nunjukin ada etika profesi yang kuat ya, dan juga jejaring dukungan yang lebih luas dari sekolah. Jadi layanan responsif ini benar-benar kayak jaring pengaman vital ya dalam sistem BK? Tepat sekali, sistem respon yang cepat dan tepat untuk situasi yang butuh penanganan khusus. Oke, jadi dari fondasi untuk semua di layanan dasar, terus jaring pengaman pas krisis di responsif, sekarang kita geser nih ke cakrawala masa depan. Komponen ketiga, layanan perencanaan individual, yang sering disebut juga layanan peminatan ya. Ya, betul, layanan peminatan. Ini pasti relevan banget buat siswa yang mulai mikir, habis ini mau ngapain ya, gitu. Sangat relevan. Esensinya, layanan ini tuh memberdayakan siswa. Memberdayakan ya. Iya, bantu mereka aktif merencanakan, monitor, dan kelola proses belajar sama arah karir mereka sendiri. Fokusnya bukan cuma ngasih tahu siswa harus A atau B, tapi ngebimbing mereka biar bisa bikin keputusan yang terinformasi. Keputusan yang pas sama diri mereka sendiri. Pemberdayaan siswa itu kata kunci menarik. Caranya gimana BK bantu siswa untuk merencanakan masa depan mereka? Sumber, Anda nyebut penilaian individual atau appraisal. Ini kayak semacam diagnosa potensi gitu. Bisa dibilang gitu. Tapi mungkin lebih pas ke arah pemahaman diri ya. Proses appraisal ini intinya ngumpulin dan analisis data soal siswa. Data apa aja tuh? Minatnya di mana, bakat atau potensi unggulnya apa. Ini bisa dari observasi, prestasi, atau kalau ada ya hasil tes psikometri, terus gaya belajarnya gimana, nilai-nilai yang penting buat dia apa, cita-citanya apa. Wah, banyak juga ya. Ini, setelah punya potret diri itu, langkah berikutnya apa? Ada bimbingan, penempatan, dan penyaluran. Kedengarannya praktis banget ini. Memang, ini tindak lanjut yang lebih konkret.
Berdasarkan hasil appraisal tadi, konselor bantu siswa bikin pilihan-pilihan penting. Pilihan kayak apa? Misalnya, milih kelompok peminatan IPA, IPS, bahasa, atau kejuruan yang paling pas. Milih ekskul yang bisa ngembangin bakatnya. Kasih info dan pertimbangan buat milih jurusan kuliah. Atau buat anak SMK, bantu hubungin ke dunia kerja atau tempat magang yang relevan. Wah, ini ngebantu banget pasti ya. Intinya, bantu siswa mendarat di tempat yang tepat sesuai profil dirinya. Tapi ini kan idealnya individual ya. Di sekolah yang siswanya ratusan, bahkan ribuan, apa bisa bener-bener personal gitu? Atau lebih ke saran umum aja? Nah, itu tantangannya. Idealnya memang sangat individual. Praktiknya, ya keterbatasan sumber daya pasti jadi isu. Tapi semangat layanan ini, ya pendekatan personal. Jadi gimana ngakalinnya? Mungkin nggak semua siswa dapat sesi pendalaman yang super intensif ya, tapi paling nggak, informasi hasil appraisal sama opsi-opsi penempatannya dibahas secara individual, walau mungkin singkat. Pemanfaatan teknologi juga bisa bantu, Teknologi buat apa? buat asesmen awal, atau nyediain informasi karir gitu, jadi bisa bantu personalisasi dalam skala yang lebih besar. Oh iya bener juga. Teknologi bisa jadi jembatan ya. Terus ada juga disebut bimbingan karir yang lebih spesifik. Ini bedanya apa lagi sama penempatan tadi? Kalau bimbingan karir, cakupannya lebih luas dan jangka panjang. Gak cuma soal milih jurusan kuliah atau kerjaan pertama. Terus soal apa? Bantu siswa paham dunia kerja secara keseluruhan. Jenis-jenis profesi, tren kerjaan masa depan, jalur pendidikan atau pelatihan yang dibutuhin, terus gimana ngerencanain pengembangan karir secara bertahap. Wah, jauh ke depan ya mikirnya. Iya, ini bisa melibatkan eksplorasi mendalam, mungkin lewat studi kasus, kunjungan industri kalau memungkinkan, atau datengin profesional buat sharing. Jadi, layanan perencanaan individual ini krusial banget buat jembatanin masa kini siswa sama masa depan yang mereka mau raih. Prosesnya bantu Anda, para siswa, bikin keputusan strategis. Dasarnya ya pemahaman diri yang kuat sama info dunia luar yang akurat. Oke, fondasi udah, jaring pengaman ada, peta masa depan juga dibantu bikin. 3 layanan ini rasanya fokus banget ke siswa ya secara langsung. Tapi ada komponen keempat nih, dukungan sistem. Ini kok kedengerannya agak di belakang layar gitu ya. Apa perannya? Tepat sekali Anda nangkapnya. Dukungan sistem ini ibarat ruang mesin atau infrastrukturnya lah. Yang mastiin 3 layanan lain tadi, dasar, responsif, perencanaan individual, bisa jalan dengan baik, efektif, dan berkelanjutan. Oh, jadi penopangnya gitu ya? Betul. Aktivitasnya mungkin nggak langsung dirasain siswa sehari-hari, tapi dampaknya gede banget ke kualitas layanan BK secara keseluruhan. Jadi sasaran dukungan sistem ini siapa dong? Guru BK-nya sendiri? Betul, sasaran utamanya ya konselor atau guru BK, tapi juga mencakup seluruh elemen sekolah, kepala sekolah, guru mapel, staf TU, bahkan komite sekolah dan orang tua. Wah, luas juga ya. Fokusnya berarti ke manajemen dan peningkatan kualitas gitu. Ya, fokusnya ke manajemen program, pengembangan profesionalisme pelaksananya, sama bangun kolaborasi yang solid antar semua pihak itu. Oke, bentuk konkret kegiatannya apa aja nih? Sumber Anda nyebut beberapa. Misalnya, pengembangan profesional buat guru BK. Sepenting apa sih ini? Wah, fundamental ini. Penting banget. Dunia remaja kan terus berubah ya. Tantangan baru muncul terus. Teori dan pendekatan konseling juga berkembang. Jadi guru BK harus update terus ya? Perlu terus belajar lewat pelatihan, seminar, workshop, studi lanjut, atau riset kecil-kecilan mungkin. Tanpa pengembangan diri yang kontinu, layanan yang dikasih bisa jadi usang, kurang relevan. Oke, jadi mastiin mesinnya tetap update, terus ada manajemen program. Ini kedengeran kayak kerjaan administrasi ya, tapi kayaknya lebih dari itu. Siswa buat dasar perencanaan program tahunan, terus ngorganisir sumber daya waktu, ruangan, anggaran, laksanain programnya secara sistematis, sampai evaluasi buat ukur keberhasilan dan cari tahu apa yang perlu diperbaiki. Ini mastiin program BK jalan terarah, efisien, dan akuntabel. Jadi nggak asal jalan gitu ya programnya. Terus ada konsultasi dan kolaborasi. Ini mirip yang di responsif tadi, tapi kok kayaknya lebih luas ya? Betul, konteksnya lebih luas. Ini mencakup upaya proaktif guru BK bangun hubungan kerja yang baik sama semua pihak di internal sekolah dulu. Internal sekolah? Iya, kepala sekolah, guru-guru lain, wali kelas, biar tercipta iklim sekolah yang kondusif buat perkembangan siswa. Nah, selain itu, juga jalin kemitraan sama pihak luar. Pihak luar siapa aja? Orang tua,
misalnya lewat program parenting. Universitas, buat info studi lanjut atau riset bareng. Dunia usaha industri, buat info karir dan magang. Terus, lembaga profesional lain kayak psikolog, puskesmas, dan sebagainya. Wah, jaringannya luas banget ya. Iya, kolaborasi ini memperluas jangkauan dan dampak layanan BK. Dan yang terakhir, ini saya agak kaget sih. Riset dan pengembangan. Jadi guru BK juga diharapkan riset? Serius? Idealnya ya, nggak harus riset yang gede kayak akademisi di kampus gitu, tapi riset terapan yang sederhana. Contohnya? Misalnya, bikin survei kecil buat pahami tren masalah siswa di sekolah itu lagi apa aja sih? Atau evaluasi efektivitas program bimbingan yang baru dijalanin. Beneran ngefek nggak sih? Oh, jadi riset buat perbaikan internal gitu ya? Betul. Hasil riset ini kan berharga banget buat dasar bikin keputusan. Biar pengembangan program BK itu lebih berbasis data, evidence-based. Nggak cuma ngikutin asumsi atau kebiasaan lama aja. Wah, ini ngasih gambaran betapa kompleks ya tugas guru BK itu. Jauh banget dari stereotip lama yang mungkin cuma dianggap polisi sekolah gitu. Dukungan sistem ini benar-benar tulang punggungnya berarti ya? Anda nyimpulinnya pas banget. Tanpa dukungan sistem yang solid, 3 layanan lainnya ya bakal susah jalan optimal. Ini investasi pada kualitas dan keberlanjutan program itu sendiri. Jadi nih, setelah kita bedah keempat komponen ini, dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem, kesimpulan besarnya apa ya yang bisa kita tarik buat Anda para pendengar? Kelihatannya ini kayak ekosistem dukungan yang dirancang cukup cermat ya. Intinya, ini sebuah pendekatan yang berlapis dan terpadu. Dirancang biar bisa nyentuh setiap siswa dengan cara yang beda-beda, sesuai kebutuhan mereka. Berlapis ya. Iya, ada lapisan universal buat semua lewat layanan dasar. Sifatnya preventif dan developmental. Terus ada lapisan intervensi kalau lagi butuh, lewat layanan responsif yang kuratif. Ada lapisan pemanduan masa depan lewat perencanaan individual yang fokusnya ke pengembangan diri dan karir. Dan semua itu ditopang. Nah, semua itu ditopang sama infrastruktur dukungan sistem yang mastiin kualitas dan keberlangsungannya. Tujuannya cuma satu, dukung perkembangan siswa secara utuh, pribadinya, sosialnya, belajarnya, sama karirnya. Sebuah kerangka kerja yang ya bisa dibilang ideal. Setidaknya di atas kertas dalam peraturan kayak Permendikbud 111 tahun 2014 ini, tentu gimana ini terwujudnya di tiap sekolah, wah itu bisa jadi cerita beda-beda ya. Tapi paling nggak kita jadi tahu rancangan idealnya gimana. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini ya. Soal 4 komponen layanan BK komprehensif, ini berdasarkan materi yang Anda bagikan. Semoga ini ngasih perspektif barulah tentang sistem dukungan yang ada atau ya seharusnya ada di lingkungan pendidikan kita. Iya, sama-sama. Sebagai penutup mungkin ya, kami mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Setelah paham ada struktur layanan yang berlapis ini buat perkembangan umum, buat masalah mendesak, sama buat rencana masa depan, coba deh pikirkan. Mikirin apa nih? Gimana kesadaran akan kebutuhan pribadi Anda, atau mungkin siswa yang Anda kenal, di ketiga area itu, bisa mendorong Anda buat manfaatin sistem dukungan kayak gini secara lebih sadar, lebih proaktif gitu. Pertanyaan bagus. Apakah dengan tahu ada jalur khusus buat tiap jenis kebutuhan ini, itu ngubah cara Anda mandang? Atau mungkin cara Anda deketin sumber bantuan yang ada? Entah itu di sekolah sekarang, nanti di kampus, atau bahkan di tempat kerja. Ya, sekedar bahan refleksi aja sih buat Anda bawa pulang.